العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah karya Fadilatul Syekh Al-Qadi Ali bin Saud Al-Irjani hafizahullah, sebuah kumpulan fatwa dan pendapat serta pandangan dari Imam Ahli Sunnah di abad ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kita sampai dalam bahasan bayanu anna usul ad-dini la yu'dharu fiha bil jahli, penjelasan bahwasanya dasar-dasar agama, pokok-pokok dasar agama tidaklah diberi uzur padanya atas sebuah kejahilan. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah min Jumhuriyati Misra Al-Arabiyah Saina, yas'alu wa yaqul. Pertanyaan dari Mesir, dari kota Saina. Waqa'a khilafun baina syakhsaini haula takfiri man yatufu haula al-qabri wa yastaghithu bih. Pertanyaan diajukan kepada Syekh Ibnu Baz. Telah terjadi perselisihan di antara dua orang tentang permasalahan vonis kafir kepada seseorang yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan dan beristighatsah kepadanya. Faminhum man yaqul, salah satu dari mereka berpendapat, inna hadzal fi'la fi'lu syirkin wala khilaf. Sesungguhnya perbuatan tersebut, melakukan tawaf mengelilingi kuburan dan beristighatsah kepadanya, perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan tanpa diperselisihkan sedikit pun. Walakin yu'daru sahibu hadzal fi'li li jahlihi bi umurit tauhid. Hanya saja pelaku perbuatan tersebut diberikan uzur atas kebodohannya dalam perkara-perkara tauhid. Wal akharu yaqulu bi kufri dzalika asy-syakhs alladhi yastaghitsu bi ghairillah. Sementara seorang yang lain berpendapat bahwasanya orang yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan dan beristighatsah kepada kuburan tersebut, na'am, dia telah kafir karena dia beristighatsah kepada selain Allah. Wala yu'daru bisababil jahli bi umuri tauhid. Dan tidaklah diberi uzur dengan dalih, dengan sebab kejahilan dia, ketidaktahuan dia dalam perkara-perkara at-tauhid. Walakin yu'daru fil far'iyyati wal umuril fiqhiyah. Orang tadi mengatakan dalam urusan tauhid tidak diberi uzur. Yang diberi uzur itu adalah dalam permasalahan-permasalahan furu', yaitu berkaitan dengan amaliyah, berkaitan dengan masalah-masalah fiqhiyah. Wasu'al huwa ayu ra'yaini shawabun. Pertanyaannya yang diajukan kepada Syekh Ibnu Baz, di antara dua pendapat yang ada, mana yang lebih benar, wa ayyuhuma khata', dan mana yang salah? Jazakumullahu khaira. Al-jawab, maka Syekh Ibnu Baz menjawab, as-shawabu qaulu man qala inna hadza la yu'daru. Yang benar adalah pendapat dia yang menyatakan bahwa saya perbuatan tersebut tidaklah diberi udzur. Kenapa? Alasannya, li'anna hadhihi umurun 'azimah wa hiya min usulid din. Karena itu termasuk perkara-perkara yang agung, yang besar, dan dia termasuk pokok asasi agama, yang mana tidak tegak agama kecuali dengannya, yang mana para rasul diutus itu untuk mendakwahkannya, yang mana kitab-kitab itu diturunkan dalam rangka menjelaskan tentang konsep tersebut. Pokok asasi agama yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa hiya awwalu syai'in da'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara at-tauhid, materi tauhid, itu adalah perkara yang pertama kali diserukan, didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia intisari risalah, karenanya lah diturunkan Alkitab. Naam, karenanya lah diutus para nabi. Qabla salati wa shaumi wa zakati wa ghairi dzalik. Sebelum diperintahkan untuk menjalani syariat-syariat seperti salat, puasa, zakat dan yang selain daripada itu, sebagaimana kita telah tahu di matan thalathatul usul, bagaimana beliau diutus binidharati 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Diperintahkan untuk memperingatkan dari kesyirikan dan mendakwahkan tauhid. Selama 10 tahun
beliau mengawali dakwahnya, materi yang beliau dengung-dengungkan selalu tentang tauhid. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Anzirhu 'ani syirk. Peringatkanlah dari kesyirikan. Fa usuluddin la yu'dharu fiha bil jahli. Maka permasalahan-permasalahan yang asasi dalam agama tidak diberi udzur padanya sebuah kebodohan atau kejahilan. Liman huwa bainal muslimin. Bagi mereka yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, tidak peduli dia menisbatkan kepada Islam atau tidak, mutlak tidak diberi udzur sedikit pun dalam keadaan dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yasma'ul Qur'ana wa yasma'ul ahadits, dia mendengar Al-Qur'an, dia mendengar hadis-hadis. Fal istighatsatu bi ashabil quburi wan nadharu lahum wa du'a'uhum wa talabuhum asy-syifaa'a wal madada. Kullu hadza min a'dhami syirki billahi azza wa jalla. Tindakan beristighatsah kepada penghuni-penghuni kubur dan bernadar untuk mereka, berdoa kepada mereka, meminta kesembuhan, meminta pertolongan, meminta kelapangan, seluruhnya itu termasuk dari sebesar-besar kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqulu fi kitabihil 'adim, "Wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Siapa saja yang berdoa bersama dengan Allah, dia berdoa kepada ilah, sesembahan yang lain selain Allah yang dia tidak memiliki burhan padanya, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka perhitungannya kelak di sisi Rabb-nya, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Allah hukumi pelaku yang berdoa kepada selain Allah sebagai orang-orang kafir, fasammahum kuffara, maka Allah namakan di dalam ayat ini bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Wa qala azza wa jalla, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itulah Allah adalah Rabb kalian, dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Walladzina tad'una min dunihi, dan mereka-mereka yang kalian berdoa kepadanya selain Allah tidaklah memiliki sedikit pun kekuasaan, sedikit pun daya dan upaya, bahkan untuk perkara yang paling remeh kecil sekalipun, untuk kulit kurma yang paling tipis sekalipun. Apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Seandainya Allah takdirkan mereka mendengar doa kalian, mereka juga tidak akan mampu mengijabahi doa kalian. Dan kelak di hari kiamat mereka akan kufur terhadap kesyirikan kalian, mengingkari, mereka tidak akan mengakui kalian dan mereka akan berlepas diri dari kesyirikan kalian. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Fasamma du'aahum iyahum syirka. Syahid dari ayat ini, Allah namakan tindakan amalan mereka, doa mereka kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut dengan kesyirikan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dengan kesyirikan kalian. Wallahu yaqulu jalla wa ala fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa bersama dengan doa kalian kepada Allah, kalian berdoa kepada siapapun itu selain Allah, kalian sandingkan dengan Allah. Wa yaqulu subhanahu wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Khitab ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah perkara-perkara apa-apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, tidak pula memberikan mudarat kepadamu. Apabila engkau melakukannya, niscaya engkau benar-benar adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sisi pendalilan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwasanya kesyirikan itu seandainya dilakukan oleh nabi sekalipun, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan adilnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nabi pun melakukan yang demikian, niscaya beliau termasuk orang-orang yang zalim. Wa zalimunahum al-musyrikun, dan orang-orang yang zalim yang dimaksud di dalam ayat adalah mereka adalah orang-orang musyrik. Kaidahnya idza utliqa adz-dzulmu fa huwa syirku. Apabila lafaz zulm itu diitlaqkan di dalam Al-Qur'an, maka dia adalah kesyirikan. Kama qala azza wa jalla, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Wa hakadha tawafu bil qubur, demikian pula tindakan tawaf mengelilingi kuburan. Idza tafa yataqarrabu bidzalika ila sahibil qabri fa huwa mithlu idza da'ahu wastaghatha bih yakun syirkan akbara. Apabila seseorang tawaf bertaqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut,
Dan ini perkara yang ma'qul secara zahir. Seseorang tidak melakukan tawaf di suatu tempat, na'am, kecuali pasti dia mengagungkan tempat tersebut. Ada sesuatu di dalam hatinya berupa ta'zim, pengagungan, dan i'tiqad, keyakinan. Orang yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan dengan maksud bertaqarrub kepada penghuni kubur, maka dia semisal dengan orang yang beristighatsah kepada penghuni kubur. Maka jadilah hukumnya syirik akbar. Berarti praktek-praktek ini kan nyata. Waqi' yang dialami, yang dilakukan oleh manusia-manusia itu ya memang mempraktekkan ini, tawaf di kuburan. Amma idza tafa yahsabu anna tawafa bil quburi qurbatan ila Allah. Qasduhu at-taqarrubu ila Allah kama yatufu an-nasu bil Ka'bah. Yataqarrabu ila Allah bidzalika wa laysa yaqsidul mayyita. Hadza minal bid'i wa min wasaili syirki al-muharramatil khatirah. Perhatikan, ada dua bentuk. Perbuatannya sama-sama tawaf mengelilingi kuburan. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang melakukan itu memaksudkan dengannya bertaqarrub kepada penghuni kubur, maka ini syirik akbar. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia tidak memaksudkan untuk bertaqarrub kepada penghuni kubur, tapi memaksudkan dengan itu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan dia meyakini jika dia lakukan tawaf di situ akan lebih sakral, lebih mistis, lebih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memaksudkan mayit sang penghuni kubur tersebut. Maka dikatakan oleh Syekh itu termasuk kebid'ahan dan termasuk wasilah kepada kesyirikan yang diharamkan yang berbahaya. Maknanya dia bid'ah yang mengantarkan kepada syirik akbar, maka kaidahnya apa? Setiap bid'ah yang mengantarkan kepada syirik akbar, maka dia syirik asghar. Intinya tidak keluar dari syirik. Hanya saja masalahnya sekarang, kita kan tidak tahu apa yang dia maksudkan di dalam hatinya. Walakin al-ghalibu ala man tafa bil quburi annahu yataqarrabu ila ahliha bit tawaf. Akan tetapi, kebanyakan orang yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan, itu dia melakukannya untuk tujuan bertaqarrub kepada penghuni kuburan tersebut. Dia kultuskan, dia sucikan, dia agungkan. Ini hukum zahirnya. Wa illa ngapain dia tawaf di situ? Naam. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang ini, beliau menjawab, tinggalkan rincian yang seperti ini. Karena yang dimaksudkan itu adalah zajr, memberikan penekanan bahwa hukum ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga jangan dilemahkan seakan-akan hanya sekedar syirik asghar atau bid'ah. Tapi Syekh di sini menyatakan, Syekh bin Baz hanya menyebutkan adanya kemungkinan, bisa saja, ya kan? Tapi kemudian Syekh putuskan bahwasanya, tapi hukum yang mendominasi itu orang yang melakukan itu seringnya adalah bertaqarrub kepada penghuni kuburan tersebut, maka hukumnya syirik akbar. Wa yuridu thawaba minhum wa syafa'ata minhum. Apa sih yang diharapkan orang-orang yang tawaf di kuburan-kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan orang soleh, wali soleh? Mereka mengharapkan balas imbal balik. Timbal balik berupa pahala dari mereka atau syafaat. Secara tidak langsung mereka bertawasul dengan itu, dengan si mayit tadi. Hukumnya syirik akbar. Wa hadha syirkun akbar, yang demikian adalah syirik akbar. Nas'alullah al-afiyata kad-du'a. Tindakan seperti itu seperti doa. Naam, karena mereka bertawasul dengan doa tersebut kepada mayit-mayit tadi. Sama hakikatnya. Dan kita tidak dibebani untuk mencari-cari tahu apa yang dimaksudkan di dalam hati seseorang, karena hukum adalah sesuai apa yang tampak. Apa yang tampak? Pengagungan dia, pensucian dia kepada kuburan tersebut. Naam. I'tiqad dia bahwa penghuni kubur tersebut memberikan manfaat dan memberikan manfaat dan dapat memberikan kepada dia syafaat. Ini kan asalnya. Wa illa ngapain dia di kuburan tersebut? Kenapa dia nggak milih tempat lain? Ada benang yang mengikat antara perbuatan tersebut dengan keyakinan dia. Makanya karena kita tidak melihat kepada sesuatu yang apa yang dimaksudkan oleh seseorang, kita tidak tahu, kalau hukum hasab madzhar, sesuai dengan apa yang tampak. Hukumnya syirik akbar. Pertanyaan yang lain diajukan kepada Syekh dari Mesir juga. Yaqulu ma hukmu asy-syar' fi nadharikum fi rajulin muslimin irtakaba asy-syirkal akbar fa hal yu'dharu bi jahlihi am la? Apa hukum syariat? Yang ditanyakan adalah hukum syariat. Karena masalah kekufuran, kesyirikan, takfir, na'am, tadlil, ini pijakannya adalah hukum syariat.
Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menetapkannya. Apa hukum syariat dalam pandangan Anda pada kasus seorang muslim yang menisbatkan kepada Islam, dia melakukan kesyirikan akbar? Fahal yu'daru bijahlihi am la? Apakah dia diberi udzur atas ketidaktahuannya itu ataukah tidak? Wa mata yu'darul insanu bil jahl? Kapan seseorang diberi udzur atas ketidaktahuannya dalam permasalahan-permasalahan tauhid? Wa mad dalilu fi kila al halatain? Dan apa dalil pada masing-masing dua keadaan? Keadaan pertama apa? Diberi udzur, apa dalilnya? Keadaan kedua tidak diberi udzur, apa dalilnya? Jazakumullahu khairan. Al-jawab, berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, man irtakaba syirkal akbar faqad ata a'dhama dhunubi. Siapa yang melakukan kesyirikan akbar, maka sungguh dia telah mendatangkan sebesar-besar dosa. Wal wajibu alaihi al-badaru bitaubati ila Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib atasnya itu seketika itu bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah yaqulu wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang mukmin. Naam, semoga dengan itu kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wa yaqulu subhanahu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yani, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim bisyirki wal ma'asi bidzunub. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, naam, yang melampaui batas terhadap diri-dirinya sendiri, yaitu dengan apa? Dengan melakukan dosa, apapun itu dosa. Walaupun itu kekufuran, kesyirikan, naam, tetap bertaubat kalian. Naam, akan selalu ada pintu maghfirah, pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mau bertaubat. Naam. Jangan kalian berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunannya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun, Ar-Rahim, yang lagi maha pengasih. Hadhil ayatu ajma'a al-ulama'u ala anha fit ta'ibina. Ayat ini seluruh para ulama dan para ahli tafsir bersepakat bahwasanya ayat ini berkaitan dengan para orang-orang yang bertaubat. Fal wajibu ala man fa'ala syai'an minasyirki awil ma'asi an yubadira bit-taubah. Yang wajib kepada pelaku apapun itu dari kesyirikan ataupun kemaksiatan, untuk dia bersegera bertaubat. Wa ala yaqnata wa la yai'as, dan jangan dia berputus asa, jangan pula dia yai'as, sama berputus asa. Li'anna Allah Subhanahu wa'ada man taba ilaihi bitaubati alaihi wa huwa al-jawadul karim Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu yang maha dermawan, maha mulia Subhanahu wa ta'ala, menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. War-Raufur Rahim Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu Ar-Rauf Ar-Rahim. Wa kullu man kana bainal muslimina. Keadaan pertama, setiap siapa saja yang ada di antara kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, atau keadaan yang kedua, balaghahul Qur'anu awis sunnatu faqad qamat alaihi al-hujjah. Siapa saja yang berada di antara kaum muslimin, syiar-syiar Islam tegak di sekitarnya, atau telah sampai padanya Al-Quran dan Sunnah, dalam artian memungkinkan bagi dia untuk sampai meraih pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, ada aksesnya. Dia dengar di sana ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Lebih-lebih lagi jika dia mendengar, lebih-lebih lagi jika dia menisbatkan kepada pemeluk Islam. Nah, gimana pemeluk Islam sepanjang hidupnya tidak pernah memegang apa yang namanya mushaf Al-Quran. Nah, ini banyak. Lah terus kalau begitu, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran? Apa isi kandungan di dalam Al-Quran? Nah, dia menisbatkan ke dalam Islam. Maka dikatakan siapa saja yang hidup di antara kaum muslimin atau sampai padanya Al-Quran dan Sunnah, sungguh telah tegak atasnya al-hujjah. Kenapa? Karena Al-Quran itu dengan dirinya sendiri, Al-Quran binafsihi itu hujjah. Al-Quran, itu pada dirinya sendiri itu sudah hujjah. Jelas.
Allah turunkan Al-Quran dalam keadaan berbahasa Arab, bisa untuk dipahami. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun. Agar kalian itu memahaminya, tahu artinya. Yang nggak bisa bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Nah, tidak punya kemampuan untuk belajar bahasa Arab, Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasanya, tegak padanya hujjah. Nah, Allah katakan tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Suci, Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Apa? Untuk apa? Ta'lilnya itu untuk apa? Liyakuna lil alamina nadhira. Agar yakuna, man huwa? Al-kitab. Liyakuna al-kitab liman? Lil alamina nadhira. Agar Alkitab itu sendiri, Al-Quran itu sendiri bagi alam semesta ini menjadi nadhir. Al-Quran binafsihi itu sudah nadhir. Naam. Ibaratnya, ana beri gambaran yang mudah untuk dicerna. Di sebuah lembaga pendidikan sekolah, ditempel di papan pengumuman atau misalkan sekarang diinformasikan di grup, ya, bahwasanya ujian sekian-sekian tanggal sekian, materinya ini. Gak bisa lagi seseorang beralasan saya gak baca pengumuman. Nah, pengumuman sudah ditempel, sudah diumumkan, sudah disosialisasikan. Gak ada alasan gak baca. Nah, berarti dia apa? Mufarrid. Begitu pula Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Sampai padanya Al-Quran. Nah, kenapa kamu gak baca? Karena apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah jelas, mudah dicerna. Allah turunkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, untuk hidayah untuk seluruh manusia. Maknanya siapa saja yang mau membaca, dia punya akal, Allah kasih beban taklif pada akalnya. Nah, maknanya dia bisa memahami, punya akal. Ya sudah, tegak padanya hujjah, dia bisa baca Al-Quran itu dengan sejelas-jelasnya. Nah, Al-Quran itu sendiri syahidnya adalah hujjah. Allah juga katakan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Naam. Kitab itu sendiri diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mendakwahkannya dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Allah juga firmankan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab. Untuk apa kitab itu? Maf'ul li ajlihnya itu untuk apa? Tibyanan likulli syai', penjelas bagi segala sesuatu. Wa huda wa rahmah, dan juga huda, memberikan hidayah, memberikan rahmat. Wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi mereka yang menyambut hidayah tersebut. Allah katakan pula, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatu min rabbikum. Wahai manusia, telah datang mau'izah, peringatan dari Rabb kalian. Apa itu mau'izah? Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran itu sendiri hujjah. Allah katakan hada basairul linnas wa hudan. Hada Al-Quran itu basair, memberikan pengajaran bagi manusia dan memberikan hidayah kepada manusia. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundhirakum bihi wa man balagh. Dan aku wahyukan dan telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Naam, apa fungsinya? Liundhirakum bihi, agar aku memperingatkan kalian bihi bil Quran. Maknanya Quran itu sudah hujjah. Binafsihi dia hujjah, sekedar sampai Quran itu pada seseorang, sampai dia untuk mengakses, mungkin bagi dia untuk mengakses Al-Quran dan mencari tahu tentangnya, tegak hujjah. Fal wajibu alaihi at-tafaqquhu wa su'alu wa ta'allumu hatta tabra'a dhimmatuhu. Yang wajib itu bagi seseorang yang sampai padanya Al-Quran, ya kamu bertafaqquh, cari tahu, belajar. Enggak tahu, bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fa'lam. Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, betapa banyak Allah berbicara tentang keutamaan ilmu. Ya wajib ya kamu bertanya lah, kamu ngapain enggak tanya? Nah, kemudian kamu beralasan enggak tahu. Ini konyol. Sehingga dhimmahnya itu bisa terbebaskan. Wa hatta yakuna ala basirah, sehingga dia juga bisa hidup di atas ilmu basirah. Untuk apa kamu hidup itu? Amma man kana fi biladin ba'idatin. Adapun bagi yang berada di negeri yang jauh, lam yablughu'l Qur'an wala sunnah,
tidak sampai padanya Al-Quran, tidak pula As-Sunnah, tidak pula akses untuk bisa sampai kepadanya, terisolasi dari dunia luar. Tidak ada internet, tidak ada komunikasi. Nah, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Fahada yuqalu lahu min ahlil fatrah. Maka yang demikian keadaannya dia digolongkan sebagai ahlul fatrah. Hukumnya bagaimana? Hukmu ahlil fatrah. Hukumnya adalah hukum ahlul fatrah. Bagaimana hukum ahlul fatrah? Perhatikan di sini Syekh mengatakan laisa bimuslimin wala kafir. Perhatikan. Syekh di sini seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya ahlul fatrah itu tidaklah muslim, tidak pula kafir. Iskal atau tidak? Iskal. Seorang talibul ilm mendapati kalam yang mutasyabih seperti ini, yang muskil, dia harus menjamak semua kalam dari ulama tersebut di sekian tempat, sehingga dia tahu yang dimaksudkan di sini apa. Laisa bimuslimin, jelas. Jadi jangan ada alasan yang berpegang dengan kalamnya Syekh bin Baz kemudian ini loh, Syekh juga tidak mengatakan wala kafir, tapi Syekh juga tidak mengatakan wala muslim loh. Naam. Sehingga antum dapat menggaungkan propaganda al-udhr bil jahal ini. Dia bukan muslim loh. Naam. Wala kafir, bagaimana mendudukkannya? Wala kafir ay bi'tibar pemastian, ditinjau dari sudut pandang pemastian penetapan azab bagi dia di akhirat. Ay kafir dalam artian kafir fi hukmil ukhrawi. Karena orang yang kafir dalam hukmul ukhrawi itu kekal di neraka. Tayyib. Sehingga dari sini jelas berdasarkan dalil-dalil yang ada dan menjamak kalamnya Ibnu Baz sendiri di sekian tempat yang lainnya. Kemudian beliau menambahkan bal huwa min ahlil fatrati mauqufun amruhu ila yaumil qiyamah. Perhatikan. Bal orang yang tersebut bahkan termasuk ahlul fatrah. Loh bagaimana terus hukumnya? Mauquf amruhu. Ditawakufi perkaranya, didiamkan perkaranya. Tidak di vonis kafir. Kan begitu mafhumnya. Karena Syekh sebelumnya mengatakan wala kafir. Kita dudukkan wala kafir labud, harus kita jamak kalamnya ulama secara utuh. Wala kafir bi'tibar hukum ukhrawi. Naam, karena kafir dalam akhirat mukhallad finnar. Bal huwa min ahlil fatrah mauqufun amruh, diberhentikan perkaranya. Diberhentikan perkaranya dalam urusan apa? Ukhrawi, pemastian bahwa dia sebagai ahlun nar, mauquf. Dalam perkara dunia, mauquf diberhentikan perkaranya, ditawakufi dari sisi penegakan hujjah yang bermakna had atau qital, diperangi. Mauquf amruhu sampai didakwahkan kepada Islam. Jelas. Nah, ada nasihat dari Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad. Ketika mendudukkan, mengomentari ibarah dari sebagian a'immah yang mengatakan terhadap ayat-ayat sifat yang muskil, na'am diimani wala kaif wala ma'nan. Tanpa dibagaimanakan, tanpa ditetapkan padanya makna. Yang mana zahirnya seakan-akan mencocoki madhabnya ahlu tafwid. Mufawwidah yang menetapkan lafaz dan meniadakannya dari makna. Syekh Saleh Al-Syekh memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu dengan mengatakan, "Anna talibal ilmi alladhi ya'tani bi amri al-i'tiqad." Bahwa saya seorang penuntut ilmu yang menaruh perhatian kepada urusan i'tiqad atau akidah, yajibu alaihi an yafhama i'tiqada ahli sunnah. Wajib bagi dia untuk punya dasar terlebih dahulu, pondasi dalam memahami akidah ahli as-sunnah. Dia punya dasar dulu. Akidah ahli sunnah dia punya bangunan kuat pondasinya. Sehingga ketika dia menghadapi kalam-kalam ulama yang sifatnya mutasyabih, global, ambigu, dia kembalikan ke pondasi usul i'tiqad ahli sunnah yang mujma', yang tidak bisa diganggu-gugat. Beliau mengatakan, yajibu alaihi an yafhama i'tiqada ahli sunnati wal jamaah tamaman. Wajib bagi seorang penuntut ilmu yang menaruh perhatian dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, untuk dia memahami i'tiqad akidah ahli sunnah wal jamaah secara sempurna, secara utuh. Dan memahami akidah ahli sunnah wal jamaah secara utuh, memahami manhajus salaf secara utuh, itu dengan belajarnya secara sistematis, kontinu. Gak bisa kan mengaji tematik loncat sini, kemudian antum bisa paham manhajus salaf secara
Utuh. Antum harus tadarus dari kitab ke kitab. Selesai kitab ini naik ke kitab ini, jadi utuh dapatnya. Naam. Fa'idha fahimahu, kalau dia telah paham usul i'tiqadnya ahli sunnah, dia punya pijakan dasar, dia punya timbangan kemana dia harus berpijak ketika terjadi kegoncangan. Naam. Wa warada ba'da dzalika alfadun mushkilatun 'anil a'immah au 'anit tabi'ina au 'an tabi'it tabi'in. Kemudian kalau dia sudah memahami usul i'tiqad ahli sunnah secara utuh sempurna, kemudian dia mendapati lewat padanya, berlalu padanya lafaz-lafaz yang muskilah, yang ambigu, yang mutasyabih, naam, dari para a'immah atau dari para tabi'in atau dari tabi'ut tabi'in, fa innahu bi fahmihi lil i'tiqadis sahih sayuwajjihu ma'naha ila ma'nan mustaqim. Kalau dia sudah paham usul i'tiqad ahli sunnah, dia punya pondasi yang kuat, ketika dia dapati lafaz-lafaz yang muskilah ini, naam, dengan pemahaman dia terhadap i'tiqad, dengan pemahaman yang benar itu tadi, dia akan mampu untuk mengarahkan, membawa makna ini kepada makna yang lurus sesuai tuntutan dalil. Naam. Li'annahu la yudhan bil imami Ahmad wa huwa imam ahli sunnah wal jamaah alladhi hakama bil bid'ati 'alal mufawwidah annahu yaqulu wala ma'nan ay laisa lil ayati wala lil ahadithi ma'nan yufhamu minha batata. Kemudian beliau mengatakan gini, kenapa? Kan beliau sedang mengomentari sebuah ungkapan dari Imam Ahmad yang seakan-akan Imam Ahmad itu menafikan makna dari lafaz. Ini kan mazhab ahlu tafwid. Kalau dikatakan misalkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, ahlu tafwid mengatakan yad itu adalah yad. Maknanya apa? Ya enggak tahu. Tangan, ya tangan. Yad, ya dan dal. Lafaz saja, huruf-huruf saja. Ada maknanya enggak? Dia bilang enggak tahu maknanya apa. Ini ahlu tafwid. Imam Ahmad dalam ungkapannya mengatakan apa yang muskil dari ayat-ayat mutasyabih sifat, beliau katakan la kaifa wala makna. Tidak kita bagaimanakan, tidak pula kita tetapkan padanya makna. Seakan-akan seperti itu. Seseorang yang punya dasar akidah yang benar, dia akan tahu bahwa ahlu sunnah itu menetapkan makna. Tapi makna yang sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan li'annahu la yudhanu bil imami Ahmad, karena enggak ma'qul, enggak terbayangkan untuk seorang Imam Ahmad, dan dia adalah imam ahli sunnah yang ma'ruf menvonis, menghukumi bid'ahnya ahlu tauhid, kerasnya beliau dalam permasalahan ini, kemudian mengungkapkan wala maknan yang dimaksudkan dengannya adalah pemahamannya ahlu tauhid. Kita yang paham i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan tahu kredibilitas Imam Ahmad dalam usul sunnah, kita bisa menempatkannya di atas akidah yang sahih. La ma'nan, maksudnya la ma'nan, tidak sesuai makna yang dipahami oleh ahlu tamthil, yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Ahlu tamthil menetapkan makna, tapi makna yang semisal dengan makhluk. Atau tidak pula seperti makna yang dipalingkan oleh ahlu ta'wil. Naam. Itu kalau mau dibawa kepada ihsanudzon dengan seorang Imam Ahmad, Imam ahli sunnati wal jamaah, yang kalam beliau dalam masalah ini jelas, tegas, gamblang dalam kitab-kitab akidah. Nah, kan tidak bisa kemudian dengan ungkapan yang sifatnya mujmal, umum ini, ambigu, kemudian seseorang bisa bersandar dengan perkara yang mutasyabih ini tadi. Begitu pula dalam hal seperti ini, kita tahu kalamnya, bahasannya Syekh Ibnu Baz dalam banyak permasalahan ini sejak awal, tentang hukum ahli fatrah juga, ketika beliau mengungkapkan ibarat seperti ini, laisa bi muslimin wala kafir. Naam, makna kafir di sini bukanlah kemudian dia tidak kafir fi hukmi ad-dunya. Dia kafir, orang dia tidak mukmin bagaimana? Orang dia tidak menegakkan Islam, ya pasti dia kafir. Tidak bisa di antara dua itu. Nah, berarti kita dengan pemahaman kita yang sahih terhadap i'tiqad ahli sunnah berdasarkan dalil-dalil yang ada juga, kita bawa di sini kepada makna wala kafir ai fi hukmi ukhrawi. Atau kalau dalam sudut pandang fi hukmi dunyawi adalah penegakan had hujjahnya. Nah, begitu. Ini seorang talibul ilm, kalau dia memang mencari al-haq, mencari kebenaran, dan memahami kalam ulama itu secara utuh. Ahlul irja, nah mereka juga berpegang dengan kalam-kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim untuk menyerang habis, mematahkan dakwahnya a'immatud dakwah, untuk menyerang, mematahkan dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah banyak yang memerangi, yang memusuhi dakwah beliau. Salah satunya adalah dari orang-orang yang juga menjadikan kalamnya Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim sebagai tameng. Nah, kenapa? Ya diambil dari kalam-kalam yang mujmal, yang ambigu, ditabrakkan. Nah, tidak melihat kepada masalah secara utuh. Makanya kemudian di dalam catatan kaki di sini dinukil oleh penyusunnya sebuah fatwa dari guru Syekh Abdul Aziz bin Baz sendiri, yang beliau meregu ilmu darinya. Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim, mufti pertama kerajaan Saudi Arabia. Ahlul fatrah hal yusammauna kufaran atau muslimin? Ditanyakan pertanyaan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim, ahlul fatrah itu apakah mereka dinamakan kufar atau muslim? Apa jawabannya? Kufar, la muslimin. Mereka itu kufar, dinamakan dalam hukum dunia mereka kufar, bukan orang-orang muslim. Amma adabuhum fala yakunu hatta yub'atsu lahum rasulun. Adapun pemastian adab, maka tidak bisa kecuali sampai diutus pada mereka rasul. Kan jelas kalau rinciannya seperti ini. Naam. Maka dibawa kalam Syekh bin Baz dalam hal ini, naam, dibawa kepada rincian yang ada. Dan itu juga telah dinyatakan, naam, dalam ibarah-ibarah Syekh Abdul Aziz bin Baz di tempat-tempat yang lain yang banyak. Wa fi qissatil majanin wa ahli al-fatarat annahu yub'atsu lahum 'unuqun minan nar. Dan juga dalam kisah orang-orang yang gila, ahlul fatrah, bayi-bayinya, anak-anaknya orang-orang kafir yang bayi mati. Gimana nasibnya mereka? Ahlul fatrah. Nah, hukum di dunia kalau ada anak bayi, anak yang belum balik, naam, orang tuanya kafir, apa hukumnya dia? Dia kafir. Bapaknya Nasoro, ya dia anaknya Nasoro. Nah, dia mati dalam keadaan hukumnya hukum Nasoro. Tapi karena dia belum balik, nanti Allah imtihan. Nah, karena tidak ada beban taklif pada dia. Atas dasar apa dia diadab selama beban taklif belum dibebankan kepada dia? Nah, begitu. Tapi hukumnya di dunia jelas, kafir. Yumtahanu yaumal qiyamah fa in ajaba dakhalal jannah. Mereka akan diuji di hari kiamat nanti. Kalau mereka lolos, na'am, menyambut seruan Rasul itu yang diutuskan kepada mereka untuk memberikan ujian kepada mereka, mereka masuk surga. Wa in 'asa dakhalan nar. Kalau bermaksiat, tidak menerima sambutan atau tidak menerima seruan Rasul yang diutus kepada mereka di masa ujian tersebut, maka dia masuk neraka. Kenapa? Li'annahu lam tablughu da'wah. Kenapa dia ahlul fatrah? Karena dia tidak, atau karena belum sampai kepada dia dakwah. Titik. Ditegaskan lagi keadaan yang pertama, wa amma man kana bainal muslimin. Adapun orang yang tinggal di antara kaum muslimin, qad sami'al qur'ana wa sami'as sunnah. Dia mendengar Al-Qur'an, dia mendengar as-sunnah. Wa indahul ulama, di sekitarnya itu orang-orang yang berilmu itu banyak ulama. Itu sifat dari alim, ya kan? Termasuk asmaul awsaf. Alim jamaknya ulama, ai dzu ilmin. Dzu ilmin, orang yang punya ilmu, dan ilmu itu relatif. Ilmu itu relatif. Nah, tidaklah kemudian yang dimaksudkan ulama di sini, enggak ada di Indonesia ulama, semua cuman ustaz. Berarti tegak hujah belum? Tegak. Tidak seperti itu memahami. Ulama yakni dzu ilmin. Ilmu tentang apa? Ya tentang asas dari Islam itu sendiri, yaitu tauhid. Nah, tanya kepada orang yang tahu, meskipun dia awam, kalau dia punya ilmunya tentang konsep dasar tauhid, ya tanya. Nah, apakah kemudian orang awamnya kaum muslimin tidak layak untuk mendakwakan Islam kepada non-muslim? Layak, dia harus memperkenalkan Islam kan? Gimana sih konsep Islam itu? Islam itu mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Nah, mengimani Rasulullah Muhammad sebagai nabinya. Ini dasar. Dia nggak tahu apa-apa sama sekali tentang itu, ya tanya. Nah, di sini diungkapkan dengan wa indahul ulama, di sisinya ada ulama. Kalau kita kan selama ini mindset yang ada di dalam benak kita, ulama berarti sosok tertentu kan. Ulama itu ya yang seperti ini loh ulama, yang lain bukan ulama. Padahal ulama di sini maknanya dzu ilmin, jamak dari orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Al-ulama, dzu ilm, yang punya ilmu tentang Allah. Dia akan takutlah. Karena dia akan punya iman.
Bukan maknanya yang punya rasa takut hanya ulama. Oh, yang talibul ilmi enggak, yang ustaz enggak seperti itu memahaminya. Naam. Thumma wa 'indahu ulama thumma yu'ridu wa la yas'alu wa la yatabassaru fa hadha ghairu ma'dzur. Ada ulama, ada ahli ilmu, ada pendakwah, naam di tengah-tengahnya ada para penuntut ilmu. Kemudian dia berpaling, tidak bertanya, tidak menggubris, tidak peduli, acuh tak acuh. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Naam. Urusan ilmu dunia dia naam berlomba-lomba, urusan ilmu akhirat dia acuh tak acuh. Mu'rid. Tidak bertanya, tidak mau mencari pemahaman, maka yang demikian ghairu ma'dzur. Nas'alullaha al-'afiyah. Nah, jelas fatwa dari para ulama kibar. Pertanyaan berikutnya, ma hukmu man mata ala syirki wal iyadu billah walakinahu lam yakun ya'rifu khuturata dzalikal amr? Apa hukumnya orang yang mati dalam keadaan syirik wal iyadu billah? Hanya saja dia tidak mengetahui bahayanya perkara tersebut, kesyirikan. Wa huwa min jahli ahli al-qura fi dzalikal waqt. Dia termasuk jenis ya kebodohannya orang-orang, ketidaktahuannya orang-orang desa, orang-orang pelosok. Nah, di waktu itu. Wala ya'rifuna anna syirka min akbaril kabair. Dia juga tidak tahu kalau kesyirikan itu sebesar-besar dosa besar. Wa mata ala dzalikal hal, dia mati dalam keadaan demikian. Mati dalam keadaan melakukan kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu adalah dosa besar. Hal yajibu alaina an nad'u lahum birrahmati wal maghfirati wa ada'il haji wal umrah wa hal yanfa'uhum dzalikal amalu? Baik, apakah wajib atas kita untuk mendoakan mereka dengan rahmat, ampunan dan menghajikan mereka, mengumrahkan mereka? Apakah bermanfaat yang demikian itu? Naam. Syekh Abdul Aziz bin Bas menjawab, asyirku huwa a'dhamud dzunub wa huwa akbarul kabair. Kesyirikan adalah sebesar-besar dosa dan sebesar-besar dosa besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dengan sebesar-besar dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan tentu. Qala al-isyraku billah. Maka beliau menjawab al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah. Wa yadullu ala hadza qauluhu subhanahu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni yang selain daripada kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ayat ini mengkait ayat yang tadi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Mutlak. Dikait dengan ayat ini, kecuali dosa syirik. Makanya dalam ayat ini an yushraka bihi masdar muawwal, dalam takwil masdar nakirah. Tekstualnya apa? Nafi. Maka dia berfaedah umum, mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Nah, didudukkan oleh para ulama, syirik kecil tidak diampuni. Kapan tidak diampuni? Jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dan membawa dosa kesyirikan kecil, maka dia tidak diampuni. Lantas bagaimana konsekuensinya? Dilakukan muqabalah di akhirat nanti dengan timbangan amalan kebaikan dia. Jelas. Kesyirikan kecil tidak diampuni. Bahasannya adalah apabila pelakunya tidak bertaubat darinya dan mati dalam keadaan yang demikian. Lantas bagaimana kalau tidak diampuni? Dilakukan muqabalah, tukar dengan amalan kebaikan dia, dengan catatan amalan timbangan dia. Kalau maksiat, dosa besar, sebesar apapun itu, di bawah kehendak Allah, masih bisa Allah ampuni, meskipun dia mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Bisa saja Allah ampuni. Naam. Dengan keutamaan Allah, kemurahan Allah, Allah ampuni begitu saja tanpa ada muqabil. Naam. Tapi kalau kesyirikan kecil, sesuai dengan apa yang Allah kabarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Naam. Berarti masuk padanya syirik besar atau syirik kecil. Kalau syirik besar, khalas. Kalau tidak diampuni, ya mukhallad, dia kekal di dalam neraka. Naam. Tapi kalau kesyirikan kecil, ditimbang dengan catatan amalan kebaikan. Kalau catatan amalan kebaikannya lebih banyak, maka yang lebih rajih, yang lebih berat adalah amalan kebaikan, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau ternyata catatan amalan kejelekan dia lebih besar, lebih berat, ya sudah, dia diazab tapi tidak kekal di dalam neraka karena dia punya aslul tauhid, punya aslul iman. Nah, fasyirku a'dhamudz dzunub wa aqbahus sayyi'at. Kesyirikan adalah sebesar-besar dosa dan sejelek-jelek kesalahan.
dosa. Faman mata alaihi lam yughfar lah wal iyadu billah. Siapa saja yang mati di atas kesyirikan, na'am, sama saja kesyirikan besar atau kesyirikan kecil, maka tidak akan diampuni. Kalau kesyirikan besar, wa huwa min ahlin nari al-mukhalladina fiha. Kalau kesyirikan besar, maka dia kekal di neraka. Kalau kesyirikan kecil, maka dilihat ditimbang dengan catatan amalan kebaikan tadi. Wala yuhajju alaihi wala yusalla anhu. Tidak boleh dihajikan karena hukum zahir. Tidak boleh disolati. Wala yutasaddaqu anhu wala yud'alah. Tidak boleh kamu bersedekah untuk dia pahalanya. Tidak boleh pula kamu mendoakan kebaikan untuk dia, ampunan untuknya. Apa dalilnya? Liqaulillahi jalla wa ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Siapa? Para nabi dan rasul. Nah, berarti materi tauhid, materi kesyirikan ini materi yang paling lama, materi yang paling klasik. Jadi jangan dibilang kemudian tauhid itu sesuatu yang sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami. Nah, sejak masa Nabi Nuh yang puluhan ribu tahun yang lalu, itu materinya semua nabi membawa tauhid. Ayat-ayatnya banyak jelas tentang ini. Nah, dia materi yang paling klasik. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Semua nabi menjelaskan kalau kamu syirik, na'am, niscaya amalanmu akan runtuh, terbatalkan. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu niscaya akan menjadi benar-benar orang-orang yang rugi. Peringatan sejak turun-temurun seperti itu, sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Maka ya aneh kemudian orang yang mendakwakan bahwa Al-Quran belum menegakkan hujjah. Nah, Al-Quran belum membawakan bayyinah, penjelasan. Padahal Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan. Nah, kemudian orang-orang mengatakan dengan Al-Quran saja belum jelas, belum cukup. Nah, harus ada pendakwahnya. Baik. Pendakwah pun kalau mendakwai masih belum cukup kata mereka, karena masih ada syubhat. Nah, wa qaulu subhanahu walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan runtuh apa yang mereka amalkan. Wa qala fil musyrikin, dan Allah berkata kepada orang-orang musyrik, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah tampakkan amalan-amalan mereka itu hasaratin 'alaihim, hanya kerugian yang ada. Kenapa? Bisa jadi karena tidak ada ikhlas padanya, dia persekutukan Allah dalam amalan tersebut. Bisa jadi juga karena ketidakadaan ittiba, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Makanya dalam definisi iman, di dalam bahasan yang kemarin dikatakan bahwasanya iman itu konsekuensinya menuntut pula adanya ikhlas dan ittiba, niyah dan ittiba. Naam. Tidak bisa niyah saja tanpa ada ittiba. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, ittiba. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ikhlas. Naam. Maka dikatakan kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alim. Mereka sangka itu amalan kebaikan, tapi ternyata tidak ada nilainya. Bagaimana bisa tidak ada nilainya? Ya, bisa jadi karena enggak ikhlas, ada kesyirikan padanya. Naam, bisa jadi karena ternyata amalan itu adalah amalan kebid'ahan. Maka Allah katakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura. Kami tunjukkan semua amalan mereka itu, kami tunjukkan. Kami paparkan di hadapan mereka amalan yang banyak itu. Nah, tapi Allah jadikan seperti seakan-akan debu yang berterbangan. Wa ma hum bikharijina minan nar. Ini bagi orang-orang musyrik, dan mereka tidak akan keluar dari neraka. Wa syirku huwa sarful ibadati aw syai'in minha li ghairillah. Kesyirikan itu intinya memalingkan ibadah atau sedikit saja kepada selain Allah. Kalladzi yad'ul amwata aw an-nujuma aw al-malaikah aw al-anbiya yastaghitsu bihim aw yanzuru lahum. Seperti orang-orang yang berdoa kepada mayit-mayit, kepada bintang-bintang dan malaikat dan para nabi, beristighatsah kepada mereka dan bernadar kepada mereka, au yadbahu lahum, atau menyembelih berkurban kepada mereka. Hada huwa syirik, itulah kesyirikan. Wa hakadha man jahada syai'an mimma aujabahu Allahu mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah. Selesai dari bahasan syirik. Siapa saja yang melakukan kesyirikan, la yu'dar. Naam. Begitu pula orang yang mengingkari perkara yang Allah wajibkan dari perkara yang dia maklum secara darurat itu diketahui, meskipun dia bukan masalah i'tiqad, masalah amalan. Naam, mimma ajma'a 'alaihi al-muslimun, dari
apa yang kaum muslimin telah bersepakat padanya, para ulama. Kalladzi yajhadu wujuba as-shalah aw wujuba zakah, orang yang ingkar salat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib. Aw yajhadu wujuba shaumi Ramadan, dia ingkari wajibnya puasa Ramadan. Naam, enggak wajib puasa Ramadan. Aw yajhadu wujubal haji ma'al istita'ah, dia mengingkari wajibnya haji bersamaan dengan adanya kemampuan. Kan rukun Islam ini. Naam. Ya, la yu'dar, tidak diberi udzur. Orang menisbatkan kepada Islam terus enggak tahu kalau puasa Ramadan itu wajib sementara dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Aw yastahillu ma harramallahu mimma huwa ma'lumun minad dini bid-darurah, atau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dari perkara yang maklum secara darurat, urgen untuk diketahui. Wa ajma'al muslimuna ala tahrimih, para kaum muslimin juga telah bersepakat atas keharamannya. Zina, seperti zina, bahkan fitrah pun juga akan menyadari itu secara fitrah, tabiat dia akan ingkar. Naam. Zina, khamr, fa yaqulu az-zina halal, awil khamr halal. Naam. Makanya aneh kan, orang yang menyatakan kemudian enggak boleh kamu bilang kamu tetapkan hukum fasik. Bisa saja dia tidak tahu. Subhanallah. Naam. Au yaqulu uququl walidaini halal. Kamu berbuat durhaka itu enggak apa-apa ke orang tua. Naam. Subhanallah, dan ini kan menyelisih fitrah. Kalau enggak ada dalil pun fitrah akan menetapkannya. Naam. Untuk seseorang itu berbakti ke orang tuanya. Naam. Hada kafir kufran akbar. Yang demikian itu dia kafir dengan kekufuran yang akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi tidak boleh dikatakan dia ditawakufi dulu lah. Kita tawakuf dulu, kita pastikan dulu apa maksudnya. Enggak boleh, harus ditegakkan dulu padanya hujjah. Naam. Al-hujjah telah tegak dengan sampainya Al-Qur'an. Di tengah-tengah dia menisbatkan kepada Islam, telah diturunkan Rasul, diturunkan kitab. Naam. La yusalla alaihi, kalau dia mati enggak usah kamu salati. Naam. Dan ini kan hak asasi dari seorang muslim berkaitan dengan i'tiqad dia. Anda meyakini dia kafir dan Anda tidak akan mau salat, Anda tidak akan mau menyolati dia. Nah, ini i'tiqad yang tidak bisa diganggu gugat meskipun itu keluarga, sanak, kerabat, saudara. Nah, Anda pun begitu. Anda lihat orang selama hidupnya enggak pernah salat dan kita tahu kok, terus dia mati mau disolati gimana? Nah, la yusalla alaihi wala yustaghfar lah. Tidak pula kamu beristighfar untuknya. Untuk apa dia beristighfar? Nah, untuk diistighfari. Wala yuhajju anhu wala yutasaddaqu an. Tidak pula berhaji untuk dia, bersedekah untuk dia. Li'annahu mata ala ghairil Islam ma dama bainal muslimin. Karena dia mati di atas selain Islam. Selama dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Meskipun dia menisbatkan kepada Islam, status agamanya pemeluk Islam. Karena Islam itu tidak cukup hanya dengan intisab. Islam itu tidak cukup hanya dengan intisab, menyandarkan diri sebagai penganut Islam. Dia harus terpenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi Islam. Itu kamu harus tahu. Harus mengucapkan syahadat, kemudian meyakininya, dan keyakinan itu harus diwujudkan dalam inqiyad, ketundukan, amalan. Nah, antum harus ilmui dulu tentang la ilaha illallah, konsekuensinya, tuntutannya, dan harus kamu nafikan penghalang yang dapat menghalangi dirimu dari Islam. Apa penghalangnya? Ya, kesyirikan, kekufuran. Harus kamu hindarkan dirimu dari pembatal-pembatal keislaman. Itu baru terpenuhi syarat-syarat untuk seseorang menjadi Islam. Adapun seseorang menisbatkan kepada Islam tapi amalannya amalan kesyirikan dan kekufuran, ya apalah artinya? Sekadar penisbatan. Qad sami'a al-Qur'an wa ra'al muslimin. Dia mendengar Al-Qur'an, dia telah melihat kaum muslimin gimana. Na'am. Wa ra'a a'malahum, dia lihat amalan kaum muslimin, waktunya Ramadan, waktunya haji, waktunya umrah. Dia lihat syiar-syiarnya kaum muslimin itu. Na'am. Di depan mata dia, orang dia hidup di tengah-tengah masyarakat muslim. Naam, hada ghairu ma'dzur, yang demikian dia tidak diberi udzur. Qad qamat 'alaihil hujjah. Hujjah itu telah tegak dengan sendirinya. Dengan adanya Islam di sana, adanya ilmu di sana, adanya Al-Qur'an. Li'anna Allah Subhanahu yaqulu wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'undzirakum bihi, ay bil Qur'an. Wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memperingatkan kalian, wahai bangsa Arab. Memperingatkan dengan apa? Bihi bil Qur'an. Berarti Al-Qur'an itu sudah peringatan. Wa man balag, dan kepada siapa saja yang telah sampai padanya Al-Qur'an. Man balaghahu al-Qur'anu faqad qamat 'alaihi al-hujjah. Kaidahnya. Siapa saja yang sampai padanya Al-Qur'an, maka telah tegak padanya al-hujjah. Jangan lagi nanti dibilang, "Oh, saya enggak tahu." Oh, kamu Islam enggak pernah membaca Al-Qur'an. Naam. Qala Allah Subhanahu, "Hadza balaghun lin-nas." Hadza ay Al-Qur'an itu balaghun lin-nas.
Wan nas di sini jami'un nas. Selama dia punya akal, khalas. Dia mukallaf. Naam, bukan idiot, bukan gila. Khalas. Qamat al-hujjah. Wa li'annahu mu'rid, karena dia teranggap mu'rid, berpaling dari agama Allah. Ma ta'allama wa la sa'alah. Enggak mau belajar, enggak mau tanya. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia itu kembali kepada Allah. Lakin hada hukmuhu fid dunya. Tapi itu hukumnya kan di dunia. Apa? Mithlu amati kuffari Quraisy alladzina qutilu yauma Badrin wa fi ghairihi. Tapi itu hukum di dunia. Ma ta'allam wa la sa'al wa amruhu ila Allah, lakin hadha hukmuhu fid dunya. Amruhu ila Allah, na'am, lakin hadha hukmuhu fid dunya. Tapi hukumnya dia di dunia seperti keumuman kufar Quraisy, kafir. Na'am, alladzina qutilu yauma Badrin wa fi ghairi, yang mereka terbunuh dalam perang Badar dan yang selainnya, au matu fi Makkah, atau mati di Mekah, orang-orang kafir Quraisy dahulu. Wa mithl amati kuffaril yaum, dan sama semisal keumuman kaum kufar di hari ini. Naam. Amati kuffarin Nasara, kuffaril Yahud. Naam, kulluhum juhal. Seperti keumuman orang-orang kafirnya Nasara dan orang-orang kafirnya Yahudi. Semuanya juga juhal. Naam, banyak yang juhal. Lakin lamma radu bima hum alaihi wa lam yanqadu lima ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikarenakan keadaan mereka ridho dengan apa yang ada pada mereka berupa agama tersebut, dan mereka tidak inqada, tidak tunduk, tidak patuh, tidak mau cari tahu tentang apa yang Allah mengutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaltafitu ilaihi, tidak mau menoleh sedikit pun, menggubris sedikit pun, saru kuffara, maka jadilah mereka semua kafir. Sama saja menisbatkan kepada Islam, kepada Nasara, kepada Yahudi. Nah, tidak ada hujjah lagi, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan jahil. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.